Kali ini kita akan bahas materi pelajaran tentang pendidikan dan penyuluhan kesehatan. Dalam pengertiannya, pendidikan kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain itu, untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik itu fisik, mental, dan sosial, maka masyarakat harus mampu mengenal dan mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya, baik itu lingkungan fisik, sosial, budaya, dan sebagainya. Adapun penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan, atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya. Hal ini dikemukakan oleh Subedjo tahun 2010. Secara garis besarnya, penyuluhan kesehatan sama dengan pendidikan kesehatan masyarakat atau public health education, yaitu suatu kegiatan atau usaha untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau individu. Dengan harapan bahwa dengan adanya pesan tersebut, masyarakat, kelompok, atau individu dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik. Pada akhirnya, pengetahuan tersebut diharapkan dapat berpengaruh terhadap perilakunya. Suatu perbedaan penyuluhan kesehatan dan pendidikan kesehatan dapat kita lihat pada tabel berikut. Untuk penyuluhan kesehatan, ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, sedangkan pendidikan kesehatan itu dapat dilakukan oleh siapa saja yang mengerti tentang kesehatan. Selanjutnya, pada penyuluhan kesehatan perlu dilakukan dalam asuhan keperawatan, sedangkan pendidikan kesehatan tidak harus dalam asuhan keperawatan. Dalam pelaksanaannya, penyuluhan kesehatan diberikan di depan kelompok atau masyarakat, sementara dalam pendidikan kesehatan dapat dilakukan hanya di depan individu atau satu orang. Selanjutnya, penyuluhan kesehatan itu bersifat umum, sedangkan pendidikan kesehatan dapat bersifat umum dan pribadi. Adapun prinsip pendidikan dan penyuluhan kesehatan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, bahwa pendidikan dan penyuluhan kesehatan bukan hanya pelajaran di kelas atau di tempat pelayanan kesehatan, tetapi merupakan kumpulan pengalaman di mana saja dan kapan saja sepanjang dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan kebiasaan sasaran pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan dan penyuluhan kesehatan tidak dapat secara mudah diberikan oleh seseorang kepada orang lain, karena pada akhirnya sasaran pendidikan itu sendiri yang dapat mengubah kebiasaan dan tingkah lakunya sendiri. Yang ketiga adalah bahwa yang harus dilakukan oleh pendidik adalah menciptakan sasaran agar individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dapat mengubah sikap dan tingkah lakunya sendiri. Berikutnya, yang keempat, pendidikan dan penyuluhan kesehatan dikatakan berhasil bila sasaran pendidikan, baik itu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, sudah mengubah sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai yang diajukan oleh Denman tahun 2002. Ruang lingkup pendidikan dan penyuluhan kesehatan itu ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi sasaran, yang kedua adalah dimensi tempat pelaksanaan,
dan yang ketiga adalah dimensi tingkat pelayanan kesehatan. Pada dimensi sasaran ini meliputi 3 hal, yaitu yang pertama pendidikan kesehatan individu dengan sasaran individu, kedua pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompok masyarakat tertentu, dan yang ketiga adalah pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat luas. Selanjutnya, pada dimensi tempat pelaksanaan. Ini juga meliputi 3 hal. Yang pertama, pendidikan kesehatan di rumah sakit dengan sasaran pasien dan keluarga. Yang kedua, pendidikan kesehatan di sekolah dengan sasaran pelajar. Dan yang ketiga, pendidikan kesehatan di masyarakat atau tempat kerja dengan sasaran masyarakat atau pekerja. Berikutnya dimensi tingkat pelayanan kesehatan. Hal ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, pendidikan kesehatan promosi kesehatan atau health promotion. Misalnya, peningkatan gizi, perbaikan sanitasi lingkungan, gaya hidup, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, pendidikan kesehatan untuk perlindungan khusus atau specific protection, misal imunisasi. Yang ketiga, pendidikan kesehatan untuk diagnosis dini dan pengobatan tepat atau early diagnosis and prompt treatment, misal dengan pengobatan layak dan sempurna dapat menghindari diri dari risiko kecacatan. Berikutnya, pendidikan kesehatan untuk rehabilitasi atau rehabilitation, misalnya dengan memulihkan kondisi cacat melalui latihan-latihan tertentu. Kini kita bahas tentang metode pendidikan kesehatan. Beberapa hal dalam metode pendidikan kesehatan ini antara lain yang pertama, metode pendidikan individual atau perorangan. Pertama dalam pendidikan ini yaitu bimbingan dan penyuluhan atau guidance and counseling, yaitu kontak antara klien dengan petugas lebih intensif. Setiap masalah yang dihadapi oleh klien dapat dikorek dan dibantu penyelesaiannya. Pada akhirnya, klien tersebut akan dengan sukarela dan berdasarkan kesadaran penuh pengertian akan menerima perilaku tersebut atau mengubah perilaku. Yang berikutnya adalah metode interview atau wawancara, di mana interview ini merupakan bagian dari bimbingan dan penyuluhan. Dan interview juga bisa menggali informasi mengapa ia tidak atau belum menerima perubahan. Untuk mengetahui apakah perilaku yang sudah atau yang akan diadopsi itu mempunyai dasar pengertian dan kesadaran yang kuat. Apabila belum, maka perlu penyuluhan yang lebih mendalam lagi. Yang kedua, metode pendidikan kelompok. Metode pendidikan kelompok ini harus memperhatikan apakah kelompok itu besar atau kecil, karena metodenya akan lain. Efektivitas metodenya pun akan tergantung pada besarnya sasaran pendidikan. Yang pertama, kita lihat pada kelompok besar. Ini metode yang bisa digunakan antara lain yang pertama itu ceramah, yaitu metode yang cocok untuk sasaran yang berpendidikan tinggi maupun rendah. Yang berikutnya metode seminar. Ini hanya cocok untuk sasaran kelompok besar dengan pendidikan menengah ke atas. Seminar adalah suatu penyajian atau presentasi dari satu ahli atau beberapa ahli tentang suatu topik yang dianggap penting dan biasanya dianggap hangat di masyarakat. Pada kelompok kecil, metode yang bisa digunakan antara lain yang pertama, diskusi kelompok.
Diskusi ini dibuat sedemikian rupa sehingga saling berhadapan. Pimpinan diskusi atau penyuluh duduk di antara peserta agar tidak ada kesan lebih tinggi. Tiap kelompok punya kebebasan mengeluarkan pendapat. Pimpinan diskusi memberikan pancingan, mengarahkan, dan mengatur sehingga diskusi berjalan hidup dan tak ada dominasi dari salah satu peserta. Metode berikutnya adalah curah pendapat atau brainstorming. Hal ini merupakan modifikasi diskusi kelompok, dimulai dengan memberikan satu masalah, kemudian peserta memberikan jawaban atau tanggapan. Tanggapan atau jawaban tersebut ditampung dan ditulis dalam flip chart atau papan tulis. Sebelum semuanya mencurahkan pendapat, tidak boleh ada komentar dari siapapun. Baru setelah semuanya mengemukakan pendapat, tiap anggota mengomentari dan akhirnya terjadi diskusi. Berikutnya yang ketiga adalah metode bola salju atau snowballing. Tiap orang dibagi menjadi pasangan-pasangan, di mana satu pasang 2 orang. Kemudian dilontarkan suatu pertanyaan atau masalah. Setelah lebih kurang 5 menit, tiap 2 pasang bergabung menjadi 1. Mereka tetap mendiskusikan masalah tersebut dan mencari kesimpulannya. Kemudian, tiap 2 pasang yang sudah beranggotakan 4 orang ini bergabung lagi dengan pasangan lainnya. Dan demikian seterusnya, akhirnya terjadi diskusi seluruh kelas. Metode penyuluhan pada kelompok kecil-kecil atau bus group. Kelompok langsung dibagi menjadi kelompok kecil-kecil. Kemudian dilontarkan suatu permasalahan sama atau tidak sama dengan kelompok lain, dan masing-masing kelompok mendiskusikan masalah tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari tiap kelompok tersebut dan dicari kesimpulannya. Metode memainkan peran atau role play. Beberapa anggota kelompok ditunjuk sebagai pemegang peranan tertentu untuk memainkan peranan tertentu. Misalnya, sebagai dokter puskesmas, sebagai perawat atau bidan, dan lain-lain. Sedangkan anggota lainnya sebagai pasien atau anggota masyarakat. Mereka memperagakan bagaimana interaksi atau komunikasi sehari-hari dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, metode permainan simulasi atau simulation game. Metode ini merupakan gambaran role play dan diskusi kelompok. Pesan-pesan disajikan dalam bentuk permainan seperti permainan monopoli. Cara memainkannya persis seperti bermain monopoli dengan menggunakan dadu, gaco atau petunjuk arah, dan papan main. Beberapa orang menjadi pemain dan sebagian lagi berperan sebagai narasumber. Metode yang ketiga adalah metode pendidikan masyah. Pada umumnya, bentuk pendekatan atau cara ini adalah tidak langsung, biasanya menggunakan atau melalui media massa. Contohnya, yang pertama, ceramah umum atau public speaking. Ini dilakukan pada acara tertentu, misalnya Hari Kesehatan Nasional, misalnya oleh menteri atau pejabat kesehatan lain. Contoh berikutnya adalah pidato-pidato diskusi tentang kesehatan melalui media elektronik, baik TV maupun radio. Pada hakikatnya adalah merupakan bentuk pendidikan kesehatan massa. Cara berikutnya adalah simulasi, yaitu dialog antar pasien dengan dokter atau petugas kesehatan lainnya tentang suatu penyakit
atau masalah kesehatan melalui TV atau radio adalah juga merupakan pendidikan kesehatan massa. Contohnya, praktek Dr. Herman Susilo di televisi. Selanjutnya, sinetron Dr. Sartika di dalam acara TV juga merupakan bentuk pendekatan kesehatan massa. Di samping itu ada sinetron Jejak Sang Elang di Indosiar hari Sabtu siang tahun 2006. Berikutnya, tulisan-tulisan di majalah atau koran, baik dalam bentuk artikel maupun tanya jawab atau konsultasi tentang kesehatan antara penyakit, juga merupakan bentuk pendidikan kesehatan massa. Di samping itu, adanya billboard yang dipasang di pinggir jalan, spanduk atau poster, dan sebagainya adalah juga bentuk pendidikan kesehatan massa. Sebagai contoh adalah billboard "Ayo ke Posyandu". Kemudian juga ada "Andalah yang dapat mencegahnya". Ini tentang pemberantasan sarang nyamuk. Sekarang kita bahas tentang media. Yang pertama yaitu alat bantu atau peraga. Dalam pengertiannya, alat bantu ini adalah alat-alat yang digunakan oleh peserta didik dalam menyampaikan bahan pendidikan atau pengejaran, sering disebut sebagai alat peraga. Elgar Dill membagi alat peraga tersebut menjadi 11 macam dan sekaligus menggambarkan tingkat intensitas tiap-tiap alat bantu tersebut dalam suatu kerucut. Sebagai benda yang menempati dasar kerucut adalah benda asli yang mempunyai intensitas tinggi, disusul benda tiruan, sandiwara, demonstrasi, field trip atau kunjungan lapangan, pameran, televisi, film, rekaman atau radio, tulisan, kata-kata. Penyampaian bahan dengan kata-kata saja sangat kurang efektif atau intensitasnya paling rendah. Faedah alat bantu pendidikan. Beberapa faedah atau manfaat alat bantu pendidikan ini antara lain yaitu menimbulkan minat sasaran pendidikan, kemudian mencapai sasaran yang lebih banyak. Selanjutnya, membantu mengatasi hambatan bahasa. Berikutnya, merangsang sasaran pendidikan untuk melaksanakan pesan-pesan kesehatan. Selanjutnya, membantu sasaran pendidikan untuk belajar lebih banyak dan cepat. Dan berikutnya, merangsang sasaran pendidikan untuk meneruskan pesan-pesan yang diterima kepada orang lain. Selanjutnya, mempermudah penyampaian bahan pendidikan atau informasi oleh pendidik atau pelaku pendidikan. Kemudian, mempermudah penerimaan informasi oleh sasaran pendidikan dan mendorong keinginan orang untuk mengetahui, kemudian lebih mendalami, dan akhirnya memberikan pengertian yang lebih baik. Selanjutnya, membantu menegakkan pengertian yang diperoleh. Macam-macam alat bantu pendidikan antara lain meliputi yang pertama alat bantu lihat atau visual aid. Misalnya alat yang diproyeksikan, yaitu slide, film strip, dan sebagainya. Selanjutnya alat yang tidak diproyeksikan, misalnya untuk 2 dimensi, yaitu gambar, peta, bagan. Untuk 3 dimensi, misalnya bola dunia, boneka, dan sebagainya. Yang kedua, alat bantu dengar atau audio aids. Misalnya piringan hitam, radio, pita suara, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, alat bantu lihat dengar atau
audiovisual aid, antara lain televisi dan VCD. Adapun sasaran yang dicapai alat bantu pendidikan antara lain individu atau kelompok, kemudian kategori-kategori sasaran seperti kelompok umur, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Selanjutnya bahasa yang mereka gunakan dan adat istiadat serta kebiasaan, kemudian minat dan perhatian, selanjutnya pengetahuan dan pengalaman mereka tentang pesan yang akan diterima. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan dan menggunakan alat peraga antara lain, yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan ini dapat untuk mengubah pengetahuan atau pengertian, pendapat, dan konsep-konsep. Kemudian mengubah sikap dan persepsi. Selanjutnya, menanamkan tingkah laku atau kebiasaan yang baru. Adapun tujuan penggunaan alat peraga antara lain sebagai alat bantu dalam latihan atau penataran atau pendidikan, kemudian untuk menimbulkan perhatian terhadap sesuatu masalah, kemudian untuk mengingatkan sesuatu pesan atau informasi, dan untuk menjelaskan fakta-fakta, prosedur, atau tindakan. Persiapan penggunaan alat peraga. Kita ketahui bahwa semua alat peraga yang dibuat berguna sebagai alat bantu belajar, dan tetap harus diingat bahwa alat ini dapat berfungsi mengajar dengan sendirinya. Kita harus mengembangkan keterampilan dalam memilih, mengadakan alat peraga secara tepat sehingga mempunyai hasil yang maksimal. Ketika menggunakan audiovisual aid atau AVA, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Senyum adalah lebih baik untuk mencari simpati. Kemudian tunjukkan perhatian bahwa hal yang akan dibicarakan atau diperagakan itu adalah penting. Selanjutnya, pandangan mata hendaknya ke seluruh pendengar agar mereka tidak kehilangan kontrol dari pihak pendidik. Selanjutnya, nada suara hendaknya berubah-ubah adalah agar pendengar tidak bosan dan tidak mengantuk. Kemudian, libatkan para peserta atau pendengar, berikan kesempatan untuk memegang dan atau mencoba alat-alat tersebut. Bila perlu, berilah selingan humor guna menghidupkan suasana dan sebagainya. Media pendidikan kesehatan pada hakikatnya adalah alat bantu pendidikan atau audiovisual aid atau AVA. Disebut media pendidikan karena alat-alat tersebut merupakan alat saluran atau channel untuk menyampaikan pesan kesehatan, karena alat-alat tersebut digunakan untuk mempermudah penerimaan pesan-pesan kesehatan bagi masyarakat atau klien. Berdasarkan fungsinya sebagai penyaluran pesan-pesan kesehatan atau media, media ini dibagi menjadi 3, yaitu cetak, elektronik, media papan atau billboard. Beberapa jenis atau bentuk media cetak di sini antara lain buklet, yaitu untuk menyampaikan pesan dalam bentuk buku, baik tulisan maupun gambar. Kemudian bentuk leaflet melalui lembar yang dilipat. Isi pesan bisa gambar atau tulisan atau keduanya. Selanjutnya jenis flyer atau selebaran seperti leaflet tetapi tidak dalam bentuk lipatan. Bentuk rubrik atau tulisan-tulisan pada surat kabar atau majalah mengenai bahasan suatu masalah kesehatan atau hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya bentuk poster, ialah bentuk media cetak berisi pesan-pesan
atau informasi kesehatan yang biasanya ditempel di tembok-tembok, di tempat-tempat umum, atau di kendaraan umum. Selanjutnya berupa foto yang mengungkapkan informasi-informasi kesehatan. Berikutnya media elektronik, antara lain yang pertama televisi. Ini dapat dalam bentuk sinetron, sandiwara, forum diskusi, atau tanya jawab, pidato atau ceramah, TV spot, kuis, atau cerdas cermat, dan lain-lain. Kemudian radio, bisa dalam bentuk obrolan atau tanya jawab, sandiwara radio, ceramah, radio spot, dan lain-lain. Berikutnya adalah video compact disc atau VCD. Selanjutnya berupa slide. Slide juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kesehatan. Berikutnya berupa film strip, yaitu juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan. Berikutnya media papan atau billboard. Media papan atau billboard yang dipasang di tempat-tempat umum dapat dipakai diisi dengan pesan-pesan atau informasi-informasi kesehatan. Media papan di sini juga mencakup pesan-pesan yang ditulis pada lembaran seng yang ditempel pada kendaraan umum seperti bus atau taksi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu.